Halo guys, jumpa lagi bersama aku Vita Honesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah info atau berita yaitu seputar TKI. Khususnya bagi kalian yang mau pulang ke Indonesia, harus simak video ini sampai selesai. Dan oke, kita langsung ke beritanya. Cekidot. PMI yang pulang keluhkan biaya travel dari Bandara Sweta super mahal. Lebih baik tunda kepulangan jika bisa. Penerapan PSBB dan penghentian semua penerbangan domestik ternyata berimbas kepada para pekerja migran Indonesia yang pulang ke tanah air, di mana mereka tak bisa melanjutkan perjalanan dengan pesawat lantaran tidak ada penerbangan sama sekali. Hanya ada dua cara untuk sampai ke rumah masing-masing dari Jakarta, yaitu dengan mobil jemputan yang maksimal boleh diisi 4 orang atau dengan travel yang bisa disewa di bandara. Untuk mobil jemputan pribadi, sopir harus mengantongi surat rekomendasi dari desa agar bisa tembus sampai Jakarta dan kembali ke rumah. Sedangkan bagi yang tidak, harus naik travel menuju rumah masing-masing yang sebagian sangat jauh jaraknya. Namun, beberapa PMI mengeluhkan biaya travel yang terlampau tinggi yang menurut mereka di luar nalar dan jauh dari biasanya. Seperti yang diceritakan oleh Nuri, salah satu TKW yang melakukan perjalanan pulang kemarin, tanggal 26 April tahun 2020 menuju Cilacap. Menurutnya, ia harus merogoh kocek 3 juta lebih untuk membayar travel agar sampai rumahnya. Dalam postingan Mbak Nuri, yaitu sebagai berikut ya guys ya. Yang mau pulang Indo, saya sarankan jangan dulu. Soalnya nggak ada penerbangan lokal sama sekali. Jogja, Semarang, Surabaya semua nggak ada. Semua turun di Bandara Soekarno-Hatta. Itu pun mau naik travel juga harus nyater 3 juta sampai Cilacap itu kalau aku pribadi. Jadi sebelum kita benar-benar niat buat pulang Indo, harus benar-benar siap siapa yang mau jemput. Soalnya biaya bisa sampai 3 juta atau 4 juta. Yang bisa masuk bandara cuma mobil pribadi ya. Yang naik travel mending pesen jauh-jauh hari dulu. Bisa enggaknya jemput di bandara, takutnya kita suruh naik taksi dulu. Soalnya harus benar-benar mobil pribadi baru bisa jemput kita di bandara. Itu yang aku alami hari ini ya, tanggal 26 April tahun 2020. Nggak tahu besok. Yang udah selesai kontrak pulang nggak apa-apa, tapi harus siap ada jemputan pribadi biar nggak disalahgunain. Nangis yakin kalau yang pengalamannya kurang. Aku cuma sekedar ngasih info. Nah, ini adalah postingan Mbak Nuri, katanya harus ada mobil pribadi ya guys. Dan tanggal 27 April Mbak Nuri juga update postingan terbarunya sebagai berikut. Berbagi informasi lagi ya kawan, aku mau cerita perjalananku menuju tanah air Taiwan tanggal 26 April tahun 2020. Aku berkumpul di Bandara Toyan bersama teman-temanku. Pertama-tama kita cek bagasi dulu. Aku naik pesawat Eva Air ya teman, maksimal bagasi 35 kilo. Kalau lebih bisa bayar per kilonya 300 NT. Terus kita pengecekan paspor. Setelah itu kita dengerin arahan dari Mbok Cikrak yang selalu ada buat kita para pahlawan devisa. Jangan panik dan jangan takut. Bagi yang sudah habis kontrak atau memang diharuskan untuk pulang dari Taiwan, setelah kita mendengarkan arahan, kita langsung menuju ke pintu masuk imigrasi. Di sana kita harus cek suhu dan benar-benar kita itu fit.
Suhu harus 36, dikit. Kalau lebih dari 37 kita nggak bisa masuk. Alhamdulillah aku 36,2. Tetap jangan panik ya kawan. Usahakan sebelum berangkat kita benar-benar harus istirahat total. Sebisa mungkin kita harus tidur dulu. Nah, setelah pengecekan ke imigrasi selesai, kita langsung sajalah ke pintu masuk nyari tempat duduk pesawat kita. Sekarang kita di dalam pesawat nggak ada makan ya, kita cuma dikasih roti sama minum saja. Alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting kita tetap sehat dan masker selalu kita pakai ya. Setelah itu kita dikasih kertas kuning dan putih buat ngisi data kita. Jadi harus siap pulpen ya. Setelah berapa jam lamanya perjalanan kita, tibalah kita di Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah ya Allah, dan di sana kita begitu dari pintu keluar pesawat ke arah imigrasi juga, tapi sebelumnya kita diarahin dulu sama Bapak polisi. Di sana kita bakal dikawal banyak sekali polisi. Aku aja pengen nangis ya Allah. Dan kita harus ngisi data formulir kertas kuning lengkap sesuai alamat Indo dan nomor telepon kita di Indo ya kawan. Tetap jaga jarak dan jangan panik. Memastikan kalau kita memang benar-benar sehat dan bisa pulang ke rumah. Setelah kita mengisi data itu, kita akan baris untuk masuk ke imigrasi. Dan kita juga masih harus dicek suhu badannya. Nah, ini banyak berita simpang siur yang katanya kita bakal dikarantina di Jakarta. Itu yang orang suhunya 37 ke atas saja. Kalau yang 36, alhamdulillah kita bisa masuk imigrasi. Jangan sepelekan info ini. Bagi yang memang benar-benar harus pulang Indo, ingat ya, kita nggak ada transit kemanapun. Semua turun di Bandara Jakarta. Memang benar di sana banyak sekali jasa yang menawarkan mobil, tapi jangan kaget dengan harga yang selangit. Dan di sana semua bis, kereta, taksi semua sudah mati total. Nggak ada transportasi kecuali mobil pribadi. Yang bilang perjalanan kita lancar jaya kok, aman-aman saja, iya itu memang benar. Kita nggak ada macet sama sekali. Lawang semua jalan sudah ditutup, cuma kita aja yang tetap ngeyel minta pulang. Supir kita itu juga butuh pekerjaan yang harus putar otak. Mereka harus putar otak balik semua. Mereka harus pintar nyari jalan tikus kawan. Wajarlah kalau mereka target biaya kita mahal. Yang tadinya cuma 200.000 sudah sampai Cilacap, sekarang harus berani bayar 3 juta atau 4 juta lebih. Enak yang punya mobil pribadi, bisa dijemput keluarga sendiri, tapi tetap juga harus putar balik. Nggak semulus perjalanan seperti biasa. Ini aku cerita yang harus pakai jasa travel atau sewa mobil ya. Apa kita nggak kasihan keluarga kita harus bayar 3-4 juta cuma buat jemput kita. Yang di dalam mobil hanya maksimal 3 orang saja. Kalau lebih dari 3 orang, kita terpaksa setiap ada pos penjagaan polisi harus nunduk jongkok di bawah kursi. Pokoknya jangan sampai tahu kalau isi mobil lebih dari 3 orang. Aku aja kemarin nunduk jongkok sama temenku, sampai malu ditutupin jaket biar nggak kelihatan melebihi batas. Buat yang mabukkan atau yang nggak pernah pengalaman yakin nangis. Aku aja yang tiap tahun cuti udah 4 kali tetap aja pengen nangis. Banyak sih yang bilang gak apa-apa lah bayar mahal, yang penting selamat sampai rumah. Iya memang gak apa-apa ya kawan, tapi gak apa-apa kan kalau kita rindunya ditahan dulu. Uang yang buat jemput kita mending buat makan sekeluarga kita saja. Apalagi saat musim krisis yang kayak gini.
yang terpaksa harus pulang Indo, sedangkan kalau terus bertahan di Taiwan kita juga pasti butuh biaya makan dan bayar-bayar mes tidur kita yang nggak tahu harus sampai kapan. Sedangkan kita sudah tidak ada pekerjaan. Kutu nangis aku mbok Cikra. Serba bingung. Harus benar-benar siap fisik dan uangnya ya kawan. Dan ingat, kita nggak ada transit sama sekali. Harus siap mobil pribadi ya. Selama perjalananku ke Cilacap sampai aku nangis, ya Allah. Maaf bukan aku lebay, kita tuh melewati zona merah. Berapa kota ya Allah. Bener-bener ini kisah nyata. Yang harusnya cuma 9 jam perjalanan, tadi aku ada 16 jam lebih. Dan alhamdulillah ya Allah aku sampai di rumah. Begitu sampai semua takut ya Allah. Aku langsung disemprot, dicuci semua sebelum masuk rumah. Baju, tas, koper semua disemprot. Langsung aku mandi, gak berani ada yang nyambut aku. Habis bersih-bersih badan semua, aku langsung suruh ke puskesmas melaporkan diri dan masuk dalam catatan ODP, orang dalam pengawasan. Mulai aku karantina mandiri di rumah sendiri selama 14 hari. Bismillah ya Allah, ini di desaku, nggak tahu di desa kalian. Yang nggak percaya sama ceritaku ini nggak apa-apa, maaf bukan maksud untuk menambah panik keadaan. Tapi ini benar-benar aturan pemerintah yang luar biasa. Semoga ini cepat berlalu ya Allah. Sekian dulu guys video aku kali ini, pokoknya semoga bermanfaat. Dan jika bisa ditunda lebih baik itu ditunda dulu kepulangan Anda. Namun jika diharuskan untuk pulang harus siapkan mental Anda untuk menghadapi Indonesia. Jadi pesan aku ya pokoknya harus siap mental lah ya, harus dipersiapkan semua, siapa yang menjemput, terus sampainya kita di Jakarta itu langkah-langkahnya harus seperti apa gitu, harus tahu kalian ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini, dan terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.